Saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Bung Ramson, selamat sore. Selamat sore, Mbak Priska. Selamat sore, dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini. Kita ke Bung Ramson dulu. Jadi yang dimaksudkan ini apa? Apakah betul tidak ada maksud lain? Apakah iya hanya fungsi pengawasan? Langsung saya jelaskan aja. Bahwa saat itu sebenarnya yang krusial adalah masalah bahwa Mind ID ataupun induk perusahaan dari yang mengakuisisi Freeport itu kan dibeli saham itu 3,8 miliar US dollar. Oke. Tapi utangnya 4 miliar US dollar. Dalam waktu 1 tahun itu tambah utang 2,5 miliar US dollar, tapi memang membayar angsuran 1 miliar US dollar. Oke. Jadi dalam waktu 1 tahun menjadi 5, miliar US dollar. Itu saya angkat pertama kali tentunya dengan soft. Tetapi kan namanya respons dari teman-teman itu kan beda. Ada yang berpikir bahwa utang ini udah terlalu banyak, 5,5 miliar US dollar. Padahal di satu sisi waktu pengakuisisi itu bahwa prospek penghasilan akan mencapai 1,8 miliar US dollar. Oke, masuknya pembahasan Padahal CSR. di satu sisi bahwa sebelum diakuisisi 2018 penerimaan negara dan pajak 26,8 triliun, 2019 turun 16 triliun, Oke. 2020 hanya sekitar proyeksinya 2,3 triliun. Jadi menurun dari 38,2 triliun menjadi 2,3 triliun sesudah diakuisisi. Oke. Sesudah itu berkembang, selesai skor waktu ISOMA, memang ada anggota yang berbicara mengenai CSR. Ya. Karena 3 anak perusahaan, jadi bukan soal Mind ID-nya, 3 anak perusahaan yaitu Bukit Asam di daerah Sumatera banyak, terus Aneka Tambang dan Timah itu kan punya program CSR. Oke. Memang artinya ada aspirasi agar di dalam penyampaian CSR itu di daerah itu jika ada anggota Komisi 7 DPR RI itu daerah pemilihannya diundang bersama-sama. Dan itu wajar. Saya juga 2 tahun yang lalu periode kemarin banyak mendapatkan CSR. Oke. Ini contohnya sebenarnya pengajuan CSR, saya klarifikasi dulu. Kalau itu kemarin itu bukan ini, hanya penyerahan bersama-sama. Oke. Itu masih level rendah. Jadi dianggapnya level itu yang tinggi, wajar. saya langsung nih tahapannya pengajuan bantuan CSR, pengajuan proposal permohonan bantuan, survei dari pihak pemberi CSR, pemberian bantuan ke pemohon, laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi CSR. Oke. Contohnya ini bisa dibaca yang sudah saya bantu seratusan pembangunan musola, artinya bukan pembangunan total ya, musola, masjid, dan madrasah. Ini pembangunan musola Baitul Mutakin, Karangtengah. Itu contoh-contoh CSR ya. TPQ, Bung Ramson, kita tahan dulu sampai di sana. Jadi artinya kalau kata Bung Ramson wajar itu kalau saya jelaskan dulu. Ini misalnya apalagi yang masih kurang dijelaskan ini soal ini. dipoto dulu nih, diambil. Ini misalnya saya pemberian CSR, sebagian dana dari saya, sebagian CSR. Ini coba, ini rakyat nih, ini. Oke, ya itu contoh-contohnya. Tahan dulu di sana, Bung Ramson. Ya, Oke, artinya dianggap itu wajar. Oke. Jadi tidak ada melanggar undang-undang. Oke, kalau karena kata itu Bung Ramson itu langsung ke, misalnya kalau masjid, langsung ke pengurus masjid, itu baru seperti tadi disurvei pihak pemberi CSR, sesudah itu dikirim dana itu kepada rekening masjid tersebut. Itu aja baru laporan pertanggungjawaban mereka. Pada suatu saat kita meninjau, kita bikin acara juga di sana, kita malah keluar dana juga. Oke. Jadi tidak ada masalah. Sudah Apa jelas masalahnya? berarti ya? Oke. Apa yang dilanggar undang-undang? Oke, apa masalahnya Saya 20 kalau Bung tahun Ray? jadi anggota DPR RI ini. Oke, jadi tidak ada masalahnya Bung Tidak ada Ramson. masalah. Kalau Apa kata masalah? Bung Ray ada masalah atau tidak? Untuk rakyat kok. Oke. Pertama, saya tidak tahu apakah Bung Ramson mau mengatakan bahwa tupoksi anggota DPR itu juga ikut serta membagikan CSR atau tidak gitu. Sebetulnya kan kalau tadi sudah disebutkan tupoksinya ada 3. Budgeting, pengawasan, dan regulasi. Saya nggak mengadakan tupoksi loh. Mengusulkan supaya kalau ada pembagian sama-sama. Oke, gantian dulu boleh ya? Bung Ray dulu silakan. Ya. Terus sekarang kalau pengawasan itu bagaimana? Mengawasi semua aktivitas yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Gitu. BUMN itu masuk institusi pemerintah nggak? Enggak. Gitu. Cuma dia diawasi oleh DPR karena apa? Karena ada uang negara yang masuk ke mereka. Karena ada uang negara yang masuk ke mereka, ya tentu bagian dari kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan uang negara. Oke.
CSR itu apa? CSR itu adalah hak BUMN atau sebuah perusahaan, bukan hanya BUMN, semua perusahaan juga bisa melakukan CSR ya, untuk melakukan tindakan sosial. Dari apa mereka ambil? Biasanya bukan dari uang negara, tapi dari keuntungan yang mereka dapatkan gitu, dari pengelola uang negara itu gitu. Itu satu. Kalau begitu CSR itu bukan entitas negara dan dengan sendirinya bukan entitas pemerintahan, dan oleh karena itu dengan sendirinya juga bukan entitas yang harus diawasi oleh anggota DPR. Itu satu. Tapi oke lah kalau misalnya mau dikatakan bahwa CSR itu juga harus diawasi, setuju. Persoalannya muncul. Apa ya? Kalau CSR-nya juga melibatkan anggota DPR, yang mengawasi siapa? Kan kira-kira gitu tuh. Nah tadi disebutkan oleh Bung Ramson ada lembaga tersendiri. Kok DPR-nya masih menginginkan lembaga yang lain mengawasi kinerja mereka juga. Jadi salah ini dong, salah itu yang kedua. persepsi. Yang ketiga, tidak melanggar undang-undang. Ya kalau undang-undang dibatasi bahwa persoalannya adalah bahwa anggota DPR itu budgeting, gitu loh kira-kira. DPR itu haknya adalah mengawasi, haknya adalah untuk melakukan regulasi gitu. Pada saat yang bersamaan juga kita mengatakan nggak ada juga aturan yang mengatakan bahwa anggota DPR itu boleh melakukan tindakan itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini mungkin kalau konteksnya dengan undang-undang tidak ada. Tapi kalau Anda baca dengan kode etik, ya baca dengan tatib itu Nggak ada masalah. bisa saja. Nggak ada masalah. Di tatib itu kan misalnya atau Apa yang di kode jadi etik masalah? itu misalnya Apanya dikatakan masalah? Saya berpuluh anggota kali kasih DPR CSR itu di lapangan, tidak boleh di Pemalang, di Pekalongan. mempergunakan kewenangan yang ada pada diri mereka untuk menjatuhkan harkat dan martabat anggota DPR. Enggak ada Oke. kita jatuh. Pertanyaannya Ada adalah masalah Kita ini? ada amanat undang-undang MD3 tambah nih yang keempat harus memperjuangkan rakyat di daerah pemilihannya. Harus memperjuangkan. Betul. Kita memperjuangkan sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang salah? CSR ini bagian dari seperti memperjuangkan contohnya. daerah pemilihan. Kemarin Inilah. misalnya ini COVID. Ini ada beritanya bisa dilihat bahwa saya bantu ribuan masker, ribuan sembako. Itu ada masalah ini di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan. Ini sekarang nonton teman-teman di sana rakyat. Apa masalahnya? Kita kan untuk rakyat. Apa tugas wakil rakyat Oke. begitu? Gini, Bung Ramson, tolong Sederhana jawab aja ini. mengatakan begini, kalau begitu DPR itu boleh nggak bagi-bagi sembako dari bansos itu? Boleh-boleh aja kalau cara berpikir ini. Boleh nggak anggota DPR nanti ikut bagi-bagi uang pendidikan? Boleh aja kalau pakai cara berpikir begini. Oke. Bukan Kalau cara begitu, yang mana pemerintah? Yang mana DPR? Kita orang kan tahu udah bolak-balik semua nih. Atas nama rakyat ini gitu. Oke. Terus siapa yang mengawasi siapa? Gini. Kita nggak ngerti lagi. Soal CSR Itu ini kita menurut saya. akan nih. Soal CSR Itulah ini makanya yang kita ramai-ramai di harus Komisi tetap 7, dalam Bung konteks. Ray juga Bung Ramson sebentar. Kita dengarkan dulu. Ini rekaman anggota Komisi 7 soal CSR ini. Kita dengarkan dulu dan kita akan bahas konteksnya masing-masing soal ini. Jadi tadi kan itu soal CSR yang sudah dilakukan. Nanti soal CSR yang akan direncanakan untuk rakyat di daerah-daerah pemilihan diformulasikan aja untuk dibahas dengan kepala sekretariat untuk rakyat di daerah pemilihan. Baik. Ini artinya untuk konstituen di Dapil, Nggak, Iza jadi saya kutip begini, menumpang lewat kalau CSR ada BUMN kah? penyerahan di daerah, Bung Ramson? Di daerah itu ada daerah pemilihan teman-teman. Ini kan penyerahan nih. Ya ada koordinasi itu kan wajar. Itu kan teknis. Kita minta ke sekretariat aja, bukan ke DPR RI-nya. Hubungannya ke sekretariat. Itu betul. Loh, kalau Teknisnya ya kita tetap aja ini orang malah lain. terus terang aja. Malah ini kan hanya menghadiri. Saya ini dapat CSR. Nih, saya berapa ratus nih masjid nih, Mbak nih lihat nih. Iya. Nih, Oke. berapa ratus nih saya Iya. bantu ini baik dari saya dan juga CSR. Ini dibacain ini. Pembangunan Masjid Baitur Rahim, Belik, Ya. ini Nah, kalau Musola Al-Hikmah, Wanarata, Baitul Mutakin, Jojogan. Oke. Itu ada Desa daftarnya di Al-Falah, Oke, Kreo. kalau Bung Ray, Yang kita persoalkan apa yang bukan. salah? Apakah Ada, ini apa? artinya numpang ke CSR BUMN Ini atau sebagian gimana? CSR, sebagian Yang saya. kita persoalkan Apa masalah? kalau Untuk begitu. rakyat kok. Apalagi kita keadilan sosial Oke. belum Apa jalan. masalahnya Ini kalau mereka anggota untuk Gantian ikut satu-satu boleh ya bagi-bagi kalau kayak gini nggak bansos. kedengeran dong. Apa Ya. masalahnya kalau nanti DPR ikut bagi-bagi uang SPP? Oh, itu Apa Pak. nanti masalahnya Kan. kalau nanti DPR juga ikut buka program kartu prakerja?
Kalau pakai yang Loh, semua juga ini untuk kan rakyat. kita bukan bagi. Lalu langsung. siapa yang mengawasinya? Ini dengarkan Jadi kalau dulu Bung Rey dong. melihat ini Gitu. yang masalah Makanya apa? kita- Pengawasannya atau Mbak Friska, CSR ini? bukan dulu? soal Ini bukan yang kita yang kita ngasih, persoalkan. bukan kita yang bagi, langsung ditransfer ke masjid, Oke. ke musola, Iya. itu ke PAUD, Oke. langsung ditransfer. Oke, Bung Rey. Iya, makanya persoalannya Nggak ada bukan di melalui sini. DPR RI. Tapi Persoalan soalnya di kita ada. Nggak ada melalui ruangan, nggak ada Oke, melalui oke, rumah. dengerin dulu Apakah ini. etik anggota DPR ikut serta meminta dan membagi-bagikan? Oke. Bahwa yang membagikan itu nanti bukan Bung Ramson, iya dong. Pasti Ya nanti itu jauh, staf-stafnya. dapil saya jauh Kira-kira itu. gitu. Oke. Yang kedua, kita harus lihat juga BUMN itu kan sebetulnya bukan mitra kerjanya adalah Komisi 7. Mitra kerjanya itu adalah Komisi 6. Loh, yang melakukan pengawasan langsung mestinya kepada BUMN. Itu kan sektor. Adalah Sektor. Komisi 6. Nah artinya kalau Bung Ramson mengatakan soal sektor, nah kita mau mengatakan ayo disiplin dong. Jadi satu Ya kan? etis tidak etisnya, Tidak, yang kedua tidak, bukan tadi bukan etis dan, nggak ada dan bukan masalah. bukan Kemana mitra pun kerjanya juga. Bung Ramson mengatakan Kalau itu masalah kan sektor harusnya disiplin sektor, begitu Ya, Bung Rey. artinya kalau mau bicara disiplin, nggak perlu bicara disiplin kan kira-kira gitu loh ya. Nah, itu Kalau disiplin. kita bisa disiplin, ya udah anggota DPR fungsinya mengawasi. Silakan jawab, Friska, Bung Ramson, Mbak silakan. Friska, yang saya heran, masalah besar, utang 5,5 miliar US dollar, berapa puluh triliun itu, sekitar 80 triliun, tapi yang dipersoalkan hal teknis penyerahan CSR. Karena ini kan Ada terlanjur apa juga ini? Ada apa ini coba? Ini kan menyebar di masyarakat juga soal Ya, CSR ini. yang Silakan problem ini coba. silakan dijawab Ada kalau apa? misalnya Jadi bisa akhirnya dijawab. masalah Makanya. besar itu jadi tenggelam nih. Bukan. Jadi tenggelam. Siapa Masalah yang besar. menenggelamkan masalah Hah? besar ini? Masa Anggota ada DPR apa ini? sendiri. Coba yang Ini tadinya masalah- penghasilan masalah 38 kecil atau masalah triliun. besar kalau Anda Masalah lihat? besar. Ini menjadi 2,3 Kalau kita triliun. biarkan Oke. hal yang Ada kecil, apa? kalau kita biarkan hal Ada yang apa? seperti ini jadi Permainan biasa. apa ini? Oke, bentar Bung Ramson Permainan juga apa? Bung Rey. Iya, Tahan dulu saya sebentar, siap, kita Pak. akan Saya lanjutkan siap. lagi apakah ini etis atau tidak etis. Dan tadi haruskah Apa ini disiplin etis? sektor soal Gimana? CSR ini kita Orang akan hanya bahas ini di Kompas Petang. menyaksikan Tahan dulu dong Bung pembagian Ramson, tahan aja. dulu juga Bung Rey, kita akan kembali saja.